Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wa qala Ibnu Athaillah fil Kitabil Hikam, qayyadat ta'ati bi'ayanil awqati kayyamna'uka wujudut taswif wa wasa'a alaika kayyabqa hissatul ikhtiyar. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Segenap puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'at dan tabi'in dan para alim ulama. Yang mulia Tunku Imam Syekh, Tunku-tunku, gure-gure luntuan, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, panitia pengurus masjid, segenap kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu daripada sifat Allah adalah Ar-Rahman. Allah itu penyayang, baik kepada yang beriman atau yang tidak beriman, dengan alasan bahwa Allah sebagai Tuhan, apapun dan siapapun yang kalih dicipta oleh Allah itu atas kehendaknya. Sekalipun mereka tidak beriman, maksiat, tidak patuh, namun Allah tetap sayang kepada mereka. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Qasas ayat 73, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Sebahagian daripada rahmat Allah menjadikan oleh Allah bagi manusia hari dan siang, hari dan malam. Siang untuknya litaskunu fihi, malam diciptakan oleh Allah tujuannya litaskunu fihi, untuk beristirahat, dan adapun siang litabtaghu min fadlihi, untuk kita mendapatkan kelebihan rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan atas penciptaan siang dan malam tersebut yang engkau isi, kata Allah, dengan istirahat pada malam dan siangnya mencari rezeki, dengan cara bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah menjadikan malam agar kitanya beristirahat, maka jangan sampai dengan istirahat tersebut kita tua bersyukur terhadap nikmat Allah.
Kemudian Allah menjadikan siang agar gedanyo bisa bekerja. Jangan sampai dengan bekerja itu kita lupa beribadah kepada Allah. Maka di akhir ayat Allah menegaskan la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan malam dan siang tersebut kamu mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah terhadap dua rahmat siang dan malam tersebut? Caranya adalah dengan gedanyo beribadah kepada Allah. Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam terkait tentang ayat tersebut, beliau mengatakan qayyadat ta'ati bi a'yanil awqat kayyamna'uka wujudut taswif wa wasa'a alaika kayyabqa hissatul ikhtiyar. Allah itu membagi waktu siang dan malam. Tujuannya adalah agar engkau tidak ditegah oleh kelalaian dan tidur sepanjang hari. Wa wasa'a alaika kayyabqa hissatul ikhtiyar. Kemudian Allah mengeluaskan waktu agar engkau kebagian, punya kesempatan di dalam waktu yang telah dibagi itu untuk beribadah. Allah neatu dan nebagi kepada gedanyo dua wate, siang dan malam. Kenapa waktu itu diatur? Nah, yang nanti salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, puasa Ramadan, berhari raya, berhaji, berzakat. Allah tahu bahwa manusia itu sifatnya taswif, lalai, lupa terhadap waktu. Maka diingatkan manusia dengan sembahyang lehu. Nepingat li Allah ngan semayang asa. Begitu mata urut tenggelam, muazzin memanggil dengan lantunan salat azan maghrib. Begitu menjelangnya puasa diingatkan dengan bulan Ramadan. Idamong bulan haji nepi ingat li Allah dengan labbaik Allahumma labbaik. Pekan karena Allah itu tahu bahwa manusia itu taswif, lalai. Kemudian manusia itu dicipta oleh Allah dengan rasa ingin selalu lebih. Lehna motor saboh perle kedua boh motor. Setelah punya mobil butuh kepada yang namanya rumah yang mewah. Lehna toko saboh perle kedua. Lehna tanah belang saboh hektar perle kedua hektar. Memang itu adalah desain Allah. Tahu Allah itu, manusia itu banyak keinginan sehingga mereka banyak lalai. Oleh Allah wa wasa'a alaika kayyabqa hissatul ikhtiyar. Gepuluah wateli Allah. Karena gedepu manusia nyohan tente mandum semayang tepat wate. Begitu na azan datang salat dan ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Maka semayang yang gebagi wate li Allah. Na wate fadilah, na wate ikhtiar, na wate makruh, na wate mubah, dan juga na wate haram. Tak usahakan dengan kesibukan gedanyo be'ruh sampai dah semayang bak wate haram, bak wate makruh. Kenapa kan? Karena yang talit li gedanyo, yang tamitanya ada yang gejuk oleh Allah dan yang dijanjikan oleh Allah. Le gecipta getanyo oleh Allah, gejuk rezeki oleh Allah, gepuluah wate tapi manteng tak sembayang bak wate haram.
ketahuilah bahawa salah satu daripada rahmat Allah, Allah mengeluaskan waktu kepada kitanya, karena kedepu kitanya manusianya makhluk yang sibuk. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka bagaimana cara mencukuri nikmat Allah? Dengan mengisi waktu. Baik waktu itu siang atau waktu itu malam. Karena salah satu daripada tujuan syariah adalah untuk menyempurnakan akal. Akal yang kalih gejuk oleh Allah sebagai rahmat yang luar biasa. Bagaimana cara kita mencukurinya? Caranya adalah dengan kita yang beribadah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Yang lainnya itu adalah alat perantaraan menuju kepada ibadah. Maka mukmin yang hebat adalah mukmin yang mampu menjadikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu sebagai sarana menuju kepada Allah dan kenderaan ibadah. Akal beja ke ibadah, mata beja ke ibadah, harta beja ke ibadah, ilmu beja ke ibadah, anak beja ke ibadah, rumah beja ke ibadah. Karena apa kan? Hikmah dicipta getanya manusia adalah untuk beribadah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh manusia itu dalam keadaan rugi. Allah bersumpah dengan nama asar, demi waktu asar, kata Allah, sungguh manusia itu dalam keadaan rugi. Mereka tidak punya keuntungan terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kecuali yang tidak rugi tiga golongan. Pertama, yang beriman kepada Allah. Yang kedua, selalu mengerjakan amal yang saleh. Semua pekerjaan yang dia lakukan itu bernilai ibadah, bukan untuk dunia tapi untuk akhirat, dengan cara mereka itu membenarkan niatnya. Kemudian yang ketiga, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Dengan satu, yang lainnya mereka itu nasihat, menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang kebenaran dan kesabaran. Demikian kiranya yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk pribadi khatib, umumnya kepada seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله أقيموا الصلاة.